Kalau saya kelas A, Bu. Kelas A. Kelas A berarti Manop sebelumnya dengan Ibnu ya? Iya betul dengan Ibu. Oke. Coba saya pastikan dulu deh. Ini udah join nggak? Ini kalau dua kelas berarti berapa totalnya nih? Kayaknya sekitar 80-an, Bu. Tapi kalau dari kelas A manajemen itu ada total 43 orang. Ya. eh, Coba open kamera PJ kelas A dan kelas B. Haikal berarti PJ kelas B ya? Iya, Ibu. Oke. Saya save nomornya soalnya ini. Ini untuk Fikri, Fikri ya tadi. PJ Eh, kelas B. saya kelas A, Bu. Fikri kelas A. Oke, sorry. Oke. Ini eh, PJ seperti biasa ya. Hanya kita udah manop sudah melewati metodenya seperti PJ yang sama. Jadi ini kebetulan yang giliran yang giliran yang presentasi setelah UTS itu kelas A ya.
Iya, Bu. Oke, kelas A. Ini karena mungkin ya untuk lebih lebih efisien digabungkan untuk dua kelas. Jadi maksud saya dengan penggabungan dua kelas ini tidak mengurangi konsentrasi, justru lebih memudahkan mungkin jadwal dan saya juga yang lebih dimudahkan dalam artian untuk penggabungan dua kelas ini dan saya bisa disatukan dengan satu jadwal untuk hari Kamis. Oke, hari Kamis kalaupun memang misalkan nanti ada reschedule apa gimana nanti kita diskusikan. Oke, untuk saat ini saya masih bisa kalau untuk hari Kamis jam 3. Kalau seandainya pagi jam 10 bisa nggak untuk dua kelas ini? Kalau dari kelas B nggak bisa Bu, karena ada matkul lain. Oh, kelas B nggak bisa? Iya Bu, nggak bisa. Eh, oke, kalau begitu nggak bisa ya untuk sementara kita stay di jadwal hari Kamis pukul 15 ya. 15 berapa? 15.20. Kalau biasanya sih pukul 15.00 Bu. Oke. Ya, kita asar kan jam 15 lewat 5 ya. Oke, it's okay lah. Nanti kita sesuaikan saja. Oke, ini untuk kita lanjutkan saja ya. Eh, Ini untuk kelas A. Kebetulan topiknya nih kebetulan perusahaan asuransi. Oke, silahkan. Eh, Untuk ini grupnya Abimayu, Andre, David, Muhammad Fikri, dan Giovanni, dan Febriansyah. Ini grup A. izin share screen ya, Bu. Boleh? Apakah sudah terlihat? David. Oke, izin mulai presentasinya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Sudari Padimuk selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar dan Institusi Keuangan. Selamat sore juga buat teman-teman dari kelas A dan kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Manajemen A akan mempresentasikan materi yang berjudul Perusahaan Asuransi. Boleh di next. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Abinaya, kemudian ada Andre Kurniawan, kemudian ada David, Muhammad Said, Muhammad Fikri, Giovanni, Febrian, dan juga Zikri Alamsyah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya mulai dengan pengertian asuransi ya. Menurut KBBI itu, asuransi itu merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh
kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan situs resmi OJK sendiri, itu menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Jadi dapat disimpulkan secara umum, asuransi atau pertanggungan asuransi dapat diartikan sebagai suatu kontrak berbentuk polis perlindungan finansial. Adapun dalam kebijakan ini tercakup risiko moneter individu karena adanya kontingensi yang tidak dapat diprediksi. Pihak-pihak yang terkait dalam asuransi ini adalah pihak tertanggung atau pemegang polis dan pihak penanggung atau perusahaan penyedia asuransi yang memberikan pertanggungan atau penggantian untuk banyak kasus kepada pemegang polis sesuai perjanjian yang telah dibuat. Boleh next. Selanjutnya adalah perkembangan asuransi. Perkembangan sektor asuransi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data OJK menunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 3,18% yang terdiri dari penetrasi asuransi sosial 1,45%, asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, dan sisanya asuransi wajib. Dari sisi pertumbuhan pendapatan premi sektor asuransi periode Januari sampai dengan November tahun 2022 mencapai sebesar 280,24 triliun rupiah atau dapat dinyatakan tumbuh stagnan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,44% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan hasil SNLink tahun 2022 di mana tingkat inklusi asuransi mengalami peningkatan yang kurang signifikan yaitu dari sebesar 13,15% di tahun 2019 menjadi sebesar 16,63% di tahun 2022. Kurang pesatnya perkembangan sektor asuransi dapat disebabkan oleh rendahnya penggunaan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Hal ini dikarenakan permasalahan yang sering muncul di sektor asuransi seperti proses klaim yang sulit, premi yang tidak terjangkau oleh seluruh kalangan, kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan produk asuransi, serta potensi gagal bayar. Untuk merespon beberapa permasalahan tersebut, industri asuransi terdorong untuk mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang disebut InsurTech. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan keuntungan finansial tertanggung atas kematian seseorang. Asuransi jiwa ini berfungsi untuk membantu kondisi seseorang atau kondisi keluarga yang sangat berduka agar terbantu kondisi finansialnya. Di bawah ini ada 3 jenis atau 3 macam asuransi jiwa. Yang pertama term life. Ini tipe asuransi jangka pendek mulai dari jangka waktunya 1 sampai 10 tahun. Apabila dalam durasi tersebut pemegang polis tidak meninggal atau eh, terancam jiwanya mungkin, maka pembayaran premi akan hangus. Yang kedua ada whole life, itu asuransi seumur hidup. Asuransi ini memberikan tanggungan kepada pemegang polis sepanjang hidupnya. Asuransi tipe ini memberikan jaminan 100%. Umumnya asuransi ini lebih mahal. Yang ketiga ada unit link. Unit link ini asuransi yang setengah preminya dialokasikan untuk investasi, sehingga saat pemegang polis meninggal, pewaris akan mendapatkan uang dan portofolio investasi. Selanjutnya ada asuransi properti. Asuransi properti merupakan asuransi yang memberikan proteksi terhadap rumah atau properti lainnya dari segala macam resiko dan musibah yang mengancam. Ada 2 jenis asuransi properti, diantaranya asuransi rumah yang merupakan asuransi yang memberikan rumah, bangunan, atau aset perlindungan dari berbagai macam resiko, baik yang melibatkan kondisi fisik rumah dan juga kondisi yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis merupakan asuransi properti yang memberikan perlindungan kepada aset-aset bisnis serta properti kegiatan usaha yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu merupakan asuransi yang memiliki ikatan kerjasama dengan rumah sakit. Asuransi ini mempermudah penggunanya apabila terjadi masalah dengan kesehatan yang dialaminya. Asuransi ini memberikan penanganan diantaranya berupa biaya penanganan proses perawatan.
Berikut ini resiko calon pemegang polis yang dinilai oleh perusahaan asuransi kesehatan, diantaranya eh, pertama tuh ada decline risk. Resiko ini menyebabkan pemegang polis tertolak pengajuan asuransi kesehatannya. Contohnya adalah pemegang polis yang memiliki penyakit bawaan, faktor usia, dan pecandu rokok. Yang kedua ada substandard risk. Resiko ini menyebabkan pemegang polis hanya dapat menerima premi dengan jumlah umumnya lebih tinggi. Contoh dari substandaris adalah pemegang polis yang bekerja dengan lingkungan kecelakaan kerja tinggi. Yang ketiga ada standaris. Risiko ini adalah risiko standar yang umum dimiliki oleh seseorang. Misalnya orang tersebut sehat namun memiliki penyakit yang mungkin mengancamnya di kemudian hari. Yang keempat ada prefer risk. Premi ini diberikan kepada calon pemegang polis yang usianya masih muda, kondisinya masih prima, dan memiliki potensi yang rendah untuk mengalami mungkin penyakit atau kecelakaan. Umumnya tarif pada preminya lebih rendah daripada standaris. Yang selanjutnya ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah asuransi yang memberikan tanggungan terhadap cedera yang dialami oleh orang lain saat berkendara dan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan. Tak hanya itu, asuransi kendaraan juga dapat berfungsi sebagai pelindung apabila pengemudi mendapat tuntutan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Mungkin contohnya kalau misalnya pengemudi mengalami kecelakaan, kan ada biasanya ada lebih dari satu pihak yang dirugikan. Maka asuransi kendaraan tuh bisa ngebantu. Terus ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan adalah asuransi yang memberikan perlindungan kepada pemegang asuransi yang melakukan perjalanan hingga kembali pulang baik di dalam maupun luar negeri. Asuransi ini umumnya memberikan perlindungan medis kepada wisatawan yang melakukan perjalanan. Tak hanya itu, asuransi perjalanan juga memberikan perlindungan apabila terjadi keterlambatan dan kehilangan bagasi saat berwisata. Ini jenis-jenis asuransi perjalanan yaitu single trip insurance. Single trip nih kalau nggak salah eh, pelaku perjalanannya itu cuma satu orang. Kalau annual trip ini tahunan, individual travel insurance, group travel insurance, dan asuransi berdasarkan destinasi tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada keuntungan dari asuransi. Yang pertama itu ada perlindungan finansial. Jadi asuransi membantu melindungi dari risiko keuangan yang tidak terduga seperti kerusakan properti, biaya medis, atau kehilangan pendapatan akibat sakit atau cacat. Kemudian yang kedua ada memberikan ketenangan. Jadi maksudnya itu dengan memiliki asuransi kita dapat memiliki ketenangan pikiran karena tahu bahwa Anda dan keluarga Anda akan mendapat bantuan finansial jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Yang ketiga ada manajemen risiko. Jadi asuransi ini memungkinkan untuk mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi sehingga Anda tidak harus menanggung seluruh beban risiko secara pribadi. Kemudian yang keempat ada pemenuhan keuangan. Jadi beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa dapat membantu memastikan bahwa keluarga Anda tetap memiliki sumber pendapatan jika Anda meninggal dunia nanti, sehingga tujuan keuangan mereka dapat terpenuhi. Boleh di next. Keuntungan asuransi selanjutnya yaitu ada kepatuhan hukum. Beberapa asuransi seperti asuransi kendaraan bermotor dapat menjadi karutan hukum, sehingga memiliki asuransi dapat membantu Anda mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang keenam ada investasi. Beberapa jenis asuransi seperti asuransi unit link juga berfungsi sebagai instrumen investasi yang dapat membantu Anda membangun nilai kekayaan seiring waktu. Yang ketujuh ada keuntungan pajak. Di beberapa negara, premi asuransi tertentu dapat memenuhi syarat untuk pengurangan pajak, sehingga dapat memberikan manfaat pajak. Dan yang terakhir ada akses ke layanan kesehatan. Asuransi kesehatan dapat memberikan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau, serta dapat membantu dalam menjaga kesehatan dengan lebih baik. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi, yaitu ada insurable interest, utmost good faith, indemnity, subrogation, contribution, dan juga proximate cause. Boleh di next.
insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan, interest, atas harta benda, objek yang dapat diasuransikan, insurable. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Next. Utmost good faith atau itikat baik. Mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, seseorang penanggung atau penjamin harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Next. Indemnity atau ganti rugi merupakan suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang dideritanya. Boleh di next. Selanjutnya ada subrogation atau pengalihan hak. Subrogation ini berhubungan dengan kondisi saat kerugian dialami tertanggung disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak ketiga atau orang lain. Jadi secara hukum pihak ketiga tersebut harus mengganti kerugian kepada tertanggung. Namun dalam prinsip dasar asuransi ini, tertanggung diharuskan untuk memilih salah satu sumber penggantian kerugian yang perusahaan asuransi atau pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh memilih kedua pihak tersebut untuk mengganti kerugiannya karena nominal ganti rugi yang diterimanya ini bisa melebihi nilai kerugian yang dialami. Akan tetapi jika tertanggung tidak memperoleh ganti rugi penuh dari pihak ketiga, maka tertanggung bisa meminta hak ganti rugi sesuai selisih yang ada kepada penanggung. Demikian juga saat tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi, maka tertanggung ini tidak boleh menuntut pihak ketiga. Boleh di next. Selanjutnya ada kontribusi. Kontribusi ini prinsip dasar asuransi yang membuat perusahaan asuransi mempunyai hal untuk mengajak perusahaan asuransi lain untuk menanggung kerugian beserta asuransi yang sama. Sebagai maaf sebelumnya, contohnya ini misalnya kayak ada seorang jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit selama seminggu dengan biaya perawatan mencapai 100 juta. Tagihan tersebut ditanggung oleh perusahaan asuransi X misalnya sebesar 70 juta. Ya, apabila Pak Budi memiliki polis asuransi lain, maka perusahaan asuransi kedua ini hanya perlu membayar 30 juta dari yang 100 juta itu tadi atau sisa tagihan rumah sakit dari asuransi X. Boleh di next. Selanjutnya ada proximate case atau penyebab utama yang paling dominan. Ini namanya penyebab utama. Jadi apa sih main reason yang menyebabkan terjadinya kerugian? Misalnya nih seseorang ini kehilangan kendali dan jatuh dari sepeda motornya sehingga meninggal dunia. Orang tersebut ini memiliki polis asuransi kecelakaan diri, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau visum diketahui bahwa penyebab paling utama orang meninggal ini itu serangan jantung, bukan akibat kecelakaan atau jatuh. Oleh karena itu, ahli waris dari orang tersebut tidak dapat mengajukan klaim dari kecelakaan itu. Jadi hal ini itu disebabkan karena polis asuransi kecelakaan diri tidak menjamin risiko kerugian yang disebabkan oleh penyakit jantung, melainkan hanya menjamin risiko yang disebabkan oleh kecelakaan.
Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan ada studi kasus. Jadi studi kasus yang kelompok kami pilih ini ada pada PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ada 4 yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada company profile, kemudian kemajuan perusahaan, ada kemunduran perusahaan, dan lanjut dengan analisis dan kesimpulan. Boleh di next. Oke, jadi PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi. Jadi perusahaan ini itu telah berdiri sejak tahun 1859. Ini awalnya bernama Neil Mitch. Jadi perusahaan ini didirikan oleh seorang ahli keuangan dan investasi asal Belanda yang bernama C. Edward Winger van Kruijswijk. Jadi perusahaan ini tuh merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Perusahaan asuransi Jiwasraya terlahir dengan gagasan mulia, yaitu mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Sebuah gagasan besar yang sejak ratusan tahun lalu disadari makna pentingnya oleh para perintis, pendiri, dan penentu kebijakan di Republik ini. Untuk mengemban tugas mulia ini, Jiwasraya mengerahkan seluruh dedikasi dan keahliannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan asuransi jiwa dan perencanaan keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Oke, selanjutnya di sini ada produk-produk dari Jiwasraya. Ini berdasarkan pembagiannya ada 2 jenis, yaitu sistem pembayaran berkala maupun sistem pembayaran sekaligus. Jikalau sistem pembayaran berkala, produk asuransi Jiwasraya ini menerapkan sistem pembayaran yang berkala, maksudnya ditagihkan setiap bulannya. Dan jenisnya itu ada 3. Yang pertama JS Pro Mapan. Jadi JS Pro Mapan ini merupakan sistem unit link, yang mana sistem asuransinya ini sekaligus investasi gitu. Jadi asuransi ini diperuntukkan untuk yang tertanggung, pasangan, dan keluarga. Nah, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari JS Pro Mapan ini seperti perlindungan jiwa jika tertanggung meninggal karena sakit ataupun kecelakaan, pelayanan kesehatan untuk penyakit kronis, cacat fisik, rawat inap, dan pembedahan. Kemudian yang kedua ada JS Prestasi. Dari namanya kita udah tahu bahwa produk asuransi Jiwasraya ini menawarkan perlindungan bagi anak-anak itu untuk keperluan dana pendidikan, mencakup dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga ada JS Dana Multi Proteksi Plus. Ini produk asuransinya setingkat lebih tinggi daripada JS Promapan. Tapi produk asuransi ini dikhususkan bagi setiap kepala keluarga gitu. Beberapa proteksi yang disediakan oleh asuransi ini meliputi persiapan dana untuk hari tua, biaya pendidikan, pernikahan, keperluan darurat, dan tabungan biaya kesehatan. Kemudian berdasarkan sistem pembayarannya yang sekaligus, ini ada 3 jenis juga. Yang pertama JS Pro Idaman. JS Pro Idaman ini mirip dengan JS Pro Mapan, hanya saja sistem pembayarannya dilakukan secara sekaligus gitu. Kemudian JS Optima Assurance. Ini merupakan produk asuransi Jiwasraya yang memberikan perlindungan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang besar. Produk asuransi ini menawarkan jangka pertanggung selama 4-5 tahun dengan biaya premi sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ini ada anuitas ideal. Anuitas ideal ini umumnya cocok untuk perlindungan di hari tua. Manfaatnya ini meliputi jaminan perlindungan hari tua, pensiunan janda atau duda, pensiun yatim piatu, dan pengembalian sisa dana. Nah, kemudian di sini Asuransi Jiwasraya juga sedang melaksanakan program restrukturisasi yang menghadirkan 3 produk baru ya. Yang pertama itu restrukturisasi polis bancassurance. Ada 3 jenis, Mantap Plus A, Mantap Plus B, dan Mantap Plus C. Kemudian restrukturisasi polis perorangan juga ada 3 jenis, produk JS Tapan, JS Mantap, dan JS Anuitas. Dan untuk restrukturisasi polis korporasi ada 2 jenis, yaitu PHT, pendanaan hari tua, dan produk anuitas
pasif pensiunan. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada kemajuan perusahaan dari asuransi Jiwasraya. Masa kejayaan Unmich datang ketika Wingers diangkat menjadi presiden direktur di Javase Bank pada periode tahun 1863 sampai 1868. Ketika itu, Wingers mengekspansi Unmich dengan membuka cabang-cabangnya di berbagai daerah seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, hingga sampai ke Belanda, yaitu daerah Den Haag, Amsterdam, dan Rotterdam. Kemudian pada 17 Desember 1960, akhirnya perusahaan Inggris ini dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958, yang mana dalam peraturan tersebut tertulis jika semua perusahaan milik Belanda akan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Indomie yang kemudian berganti nama menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Setelah mengalami banyak pergantian nama, baik dari 1960, 73, 84 hingga akhirnya tahun 2003, namanya sekarang menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Boleh di next. Berikutnya ini ceritakan kemunduran perusahaan atau bisa bilang kronologi dari kasus Jiwasraya sendiri. Dimulai pada tahun 2006, itu ekuitas perseroan Jiwasraya dikatakan defisit sebesar 3,29 triliun oleh Kementerian BUMN dan OJK. Tahunnya 2008 dilakukan audit oleh BPK dengan disclaimer bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007 karena informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Nah, saat itu ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Namun perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar 1,3 triliun rupiah pada akhir tahun 2011. Meskipun demikian, Kepala Biro Perasuransian pada tahun 2012 menolak permohonan perpanjangan reasuransi dengan pernyataan bahwa laporan keuangan perseroan 2011 ini tidak mencerminkan angka yang wajar. Isa Rahmatawarta itu selaku Kepala Biro Perasuransian tadi juga menyatakan bahwa metode reasuransi hanya solusi sementara terhadap seluruh masalah. Boleh next. Hal ini pun dilanjut pada tahun 2014, Perseroan Jiwasraya memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahan keuangannya. Namun kondisi keuangan perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk JS Saving Plan tadi sebesar 21 triliun. Meskipun demikian, pada tahun 2018, Direktur Utama dan Direktur Keuangan Jiwasraya itu dicabut dan posisinya digantikan oleh Asmawi Syam. Di bawah kepemimpinan Asmawi ini, dia melaporkan bahwa ada keanehan laporan keuangan perseroan kepada Kementerian BUMN. Keanehan tersebut terbukti dari hasil audit PwC atas laporan keuangan 2017 yang dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba yang sebesar 2,4 triliun diubah menjadi 428 miliar. Pada tahun Agustus 2018, Menteri BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, serta mengundang BPK dan BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan. Kemudian pada Oktober 2018, Perseroan Jiwasraya mengumumkan ketidakmampuannya dalam membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Hal ini menandakan masalah tekanan likuiditas yang dialami oleh perseroan. Pemegang saham kemudian menunjuk Heksanatri Sasongko sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa perseroan membutuhkan dana sebesar
Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Dan aset perusahaan tercatat hanya sebesar Rp23,26 triliun dengan kewajiban perusahaan Rp50,5 triliun. Pada November 2019, BUMN melaporkan indikasi kecurangan ke Kejagung setelah melihat laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kegiatan investasi perseroan terhadap saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagalnya bayar klaim asuransi nasabah. Dan pada bulan yang sama, status pemeriksaan perseroan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus korupsi. Dan pada tanggal 25 Agustus 2021, Mahkamah Agung memutuskan 6 terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar 16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang. Berikut adalah referensi dari PPT kami. Boleh next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, thank you. Ini saya minta kelas A dan kelas B setiap kelompoknya untuk memberikan mewakili pertanyaan kepada grup penyaji. Oke. Ini ada berapa grup kalau untuk PIK? Kelas B ada berapa grup? Masing-masing 5 kelompok, Bu. Kelas A 5 kelompok, kelas B juga 5 kelompok. Oke, berarti ada 10. Ada 10 pertanyaan. Nanti saya minta kepada yang lain untuk menanggapinya. Oke. Ini yang sekarang ya penyaji untuk yang presentasi kan kelas A. Artinya kelas B juga harus aktif ya. Karena ini setelah UTS ini 2 kelas artinya wewenang di saya. Oke? Dan PJ setiap setelah kita closing chat ke saya temannya yang tidak hadir, dan kalaupun memang ada alasan misalkan sakit, ada konfirmasi juga chat ke saya ya dengan keterangan. Oke, sama halnya dengan manajemen operasi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh resen ya. Tolong diberi ini ya, diberitahu kelasnya ya dengan kelompok. Iya, untuk Gustiar dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Ramadhani dari manajemen A kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika perusahaan asuransi
terlambat membayarkan klaim asuransinya kepada nasabah. Lalu, apa yang terjadi juga, misal klaim asuransi tersebut tidak dapat dibayar oleh perusahaan atau gagal bayar kepada nasabah tersebut. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Gus Tiar. Boleh Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Madi Tiara dari kelas A. Tadi kan dijelasin ya tentang asuransi, jenisnya itu ada asuransi jiwa. Nah, kalau asuransi itu kan biasanya ada nama yang dikasih untuk mencairkan asuransinya ya. Nah, kalau misalnya orang yang terdaftar untuk menerima asuransinya itu ternyata nggak bisa nerima, anggapannya aja meninggalnya mungkin kayak barengan gitu ya. Itu ngurus asuransinya ada syarat lagi nggak biar bisa dicairin sama anggota keluarga yang lain? Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh dilanjut Almardia. Oke, makasih. Saya Almardia dari kelas A, dari kelompok 3. Izin tanya terkait asuransi rumah. Untuk klaimnya itu hanya bisa untuk rumah yang sudah dilunasi secara keseluruhan biayanya, atau bisa juga untuk rumah yang masih dalam masa pelunasan seperti KPR. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Alma. Boleh dilanjut Hakim. Oke, terima kasih pada kelompok presentasi. Oke, perkenalkan nama saya Hakim Nur Rahman dari kelas B, dari kelompok 5. Saya ingin menanyakan apa yang akan terjadi kepada nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Terima kasih Hakim. Boleh dilanjut Kausar. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Kausar Nova Haikal dari kelas B. Izin bertanya. Jadi, bagaimana sih proses klaim bekerja dalam konteks asuransi properti dan apa yang harus dilakukan oleh pemilik properti jika terjadi kerusakan atau kehilangan? Terima kasih. Terima kasih Kausar. Boleh dilanjut Farhan. Oke, terima kasih. Saya Farhan Fadila dari kelas B, dari kelompok 5. Pertanyaan saya, kalau nasabah membatalkan polis asuransinya atau sudah tidak lagi mampu membayar premi asuransinya, apakah uang premi yang sudah pernah dibayarkan dikembalikan atau hangus begitu saja? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Alma. Jadi pertanyaannya tadi itu terkait asuransi rumah. Klaimnya itu hanya bisa untuk rumah yang sudah dilunasi saja atau bisa untuk rumah yang masih dalam masa pelunasan. Oke, jadi asuransi rumah kayak KPR gitu dapat diklaim baik untuk rumah yang sudah dilunasi seluruhnya atau masih dalam masa pelunasan. Namun memiliki beberapa syarat yang masih harus dipenuhi kayak pihak asuransi itu tidak ada tunggakan dari nasabahnya sebelum meninggal dunia itu.
Selain itu juga ada juga pada produk KPR yang terdapat asuransi guna mendukung pelunasan cicilan dari asuransinya itu kayak asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi sakit keras, serta asuransi rumah. Jadi pada klaim asuransi jiwa KPR, syarat klaimnya itu meliputi kayak polis asli, kemudian ada formulir klaim meninggal dunia, fotokopi KTP pemegang polis, fotokopi KTP asli ahli waris, serta akta kematian dan juga surat pernyataan untuk klaim meninggal dunia. Jadi intinya itu untuk klaim asuransi rumah itu bisa walaupun belum lunas sepenuhnya, asalkan memperhatikan syarat dan ketentuan agar um, agar proses klaim dapat berjalan dengan lancar. Apakah sudah menjawab, Alma? Sudah, makasih. Oke, sama. Oke, izin masuk. Saya akan jawab pertanyaan Gus Tiar. Tadi pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika perusahaan asuransi terlambat membayarkan klaim asuransinya kepada nasabah? Lalu, apa yang terjadi juga misal klaim asuransi tersebut tidak dapat dibayar oleh perusahaan atau gagal bayar kepada nasabah tersebut? Nah, jadi dalam kasus ini, dalam Undang-Undang Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan nomor 422 tahun 2003 tentang penyelenggaraan perusahaan asuransi menyebutkan bahwa perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Sedangkan sanksinya ini terdapat dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah tahun 1992 yang isinya itu setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, maka akan dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Jadi berdasarkan ketentuan yang saya sebutkan tadi, jika perusahaan asuransi mengalami keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran klaim asuransi, dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan bahkan sanksi pencabutan izin usaha. Nah, misalkan kita sebagai seorang nasabah, apabila mendapati kasus yang demikian, dalam artian klaimnya belum dibayarkan setelah 30 hari sejak adanya kesepakatan, maka kita dapat memberikan somasi yang berisi tentang teguran atas tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan asuransi serta sanksi yang dituntutnya. Bila somasi tidak dirahukan, barulah kita dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wan prestasi ke pengadilan negeri karena perusahaan asuransi tidak mau melakukan pembayaran klaim asuransi. Tetapi jika kemudian setelah dilakukannya somasi perusahaan asuransi tersebut membayar klaim, maka hak kita untuk mengajukan gugatan menjadi pupus karena perusahaan asuransi telah memenuhi prestasinya. Apakah dapat terjawab, Gus Tiar? Sudah cukup terjawab, Said. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Farhan kelas B. Pertanyaannya itu, jika nasabah membatalkan polis asuransinya atau sudah tidak lagi mampu membayar premi asuransi, apakah uang premi yang sudah pernah dibayarkan dikembalikan atau harus begitu saja? Jadi keputusan apakah uang premi asuransi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan atau tidak ini tergantung pada ketentuan dalam polis asuransi tersebut. Polis asuransi dapat memiliki berbagai jenis pembatalan dan pengembalian premi yang berbeda. Beberapa asuransi mungkin menawarkan pengembalian premi sebagian atau sepenuhnya
jika nasabah membatalkan polis asuransi mereka dalam jangka waktu tertentu. Sementara yang lain mungkin tidak menawarkan pengembalian premi sama sekali. Ini tergantung pada jenis produk asuransi, jangka waktu polis, dan peraturan yang berlaku. Jadi sebelum kita eh, berniat untuk asuransi ini, kita harus investigasi dulu perusahaan asuransi tersebut. Apakah sudah terjawab, Pak Han? Sudah sangat jelas jawabannya, Zikri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Tiara. Di sini pertanyaannya, kalau misalkan eh, penerima asuransi atau bisa dikatakan ahli warisnya meninggal, itu apa ngurus asuransinya ada syarat lain lagi agar bisa dicairin sama keluarga yang lain? Menurut pendapat kelompok kami, eh, kalau misalnya syarat lain sepertinya enggak. Eh, jadi itu kalau misalnya ahli warisnya wafat, jadi itu klaim asuransinya itu bisa dialihin ke anggota keluarga yang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya di sini tuh kalau misalnya yang meninggal itu ahli waris golongan satu, misalnya anak, istri, anak atau istri itu bisa dialihin ke ahli waris golongan dua, dalam hal ini itu seperti ayah dan ibu. Terus kalau ahli waris golongan kedua itu wafat bisa dialihkan ke ahli waris golongan ketiga, yaitu misalnya kakek dan nenek. Untuk syarat lain sepertinya tidak ada. Paling yang diperlukan untuk klaim asuransi itu yang penting dokumen-dokumennya harus lengkap. Kayak misalnya formulir pengajuan klaimnya, formulir surat kuasa, polis asli, terus fotokopi kartu keluarga dan akta lahir jika ahli warisnya ada keluarga, dan lain-lain. Itu saja. Apakah menjawab, Pak Tiara? Terjawab, makasih banyak, Fikri. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kausar. Bagaimana proses klaim bekerja dalam konteks asuransi properti dan apa yang harus dilakukan pemilik properti jika terjadi kerusakan atau kehilangan? Nah, proses klaim dalam konteks asuransi properti melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama itu pemberitahuan klaim dulu. Setelah mengalami kerusakan atau kehilangan properti yang tercakup oleh polis asuransi properti, pemilik properti harus segera memberitahukan perusahaan asuransi. Biasanya ini dilakukan dengan menghubungi agen asuransi atau menghubungi perusahaan asuransi langsung dan memastikan untuk memberikan informasi yang tepat dan lengkap tentang kerusakan atau kehilangan yang terjadi. Lalu tahap keduanya itu evaluasi klaim. Perusahaan asuransi akan mengirimkan penilai klaim untuk mengevaluasi kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga itu pemberian informasi dan bukti. Pemilik properti perlu memberikan informasi dan bukti yang diminta oleh perusahaan asuransi. Yang keempat ada peninjauan polis. Perusahaan asuransi akan meninjau polis asuransi properti untuk memastikan kerusakan atau kehilangan tersebut benar-benar tercakup oleh polis. Yang kelima itu penentuan klaim. Setelah menyelesaikan evaluasi dan meninjau dokumen, perusahaan asuransi akan membuat keputusan tentang klaim. Yang keenam itu pembayaran klaim. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi akan membayar pemilik properti sesuai dengan ketentuan polis. Yang ketujuh, pembayaran premi. Selama proses klaim, pemilik properti harus tetap membayar premi asuransi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, kecuali jika perusahaan asuransi memberikan keringanan sementara. Dan untuk menjawab apa yang harus dilakukan pemilik properti jika terjadi kerusakan atau kehilangan, yang pertama itu memberitahu perusahaan asuransi segera setelah terjadinya kerusakan atau kehilangan.
Yang kedua itu mengamankan properti jika diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Yang ketiga itu mengumpulkan bukti dan dokumentasi yang mendukung klaim seperti foto, laporan polisi, atau catatan kerusakan. Yang keempat, jangan melakukan perbaikan besar-besaran sebelum penilai klaim mengevaluasi kerusakan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi properti dari kerusakan lebih lanjut. Yang kelima itu kerjasama dengan penilai klaim dan perusahaan asuransi selama proses evaluasi dan penyelesaian klaim. Mungkin itu saja, Kak Usar. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hakim. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan. Jika perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan, pastinya nasabah akan mengalami kerugian finansial karena klaim yang diajukan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Tetapi terdapat skema penjaminan nasabah yang disiapkan oleh OJK, yaitu program penjaminan polis atau 3P yang dapat melindungi para nasabah asuransi bila mana perusahaan asuransinya terpaksa dicabut izin. Jika perusahaan asuransi dinyatakan bangkrut, LPS akan mengarahkan pelaksanaan likuidasi yang dibantu dengan tim likuidasi. Setelah proses likuidasi selesai, pemegang polis atau nasabah asuransi dapat mendapatkan kembali premi sesuai dengan hak yang telah ditentukan dalam proses tersebut. Apakah sudah menjawab, Hakim? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, Anda. Sama-sama. Untuk teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami izin tutup presentasi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya untuk grup penyaji. Ini asuransi. Oke. Kita lihat tadinya juga asuransi ini sebenarnya itu sudah ada undang-undangnya. Kalau kekuatan hukumnya sebenarnya kalau kita lihat sudah kuat. Oke, ini dalam secara teori. Ini tadi PPT-nya sudah oke untuk pembentangan, penyajian. Tapi ini sebelumnya saya ada sampaikan kepada kepada Fikri bahwasanya saya meminta untuk melengkapi makalah dan saya meminta tambahan ya ini next ya untuk kelompok yang selanjutnya begitu juga yang saya minta materinya makalah terus ini asuransi kan banyak di Indonesia. Oke, ambil salah satu perusahaan asuransi dan tadi kan di teori itu di PPT-nya. Nah, jadi buat ini teorinya ya. Itu yang di PPT itu sebenarnya sudah bisa dikembangkan di teori nanti di rumusan masalah, di latar belakang dulu, rumusan masalahnya dan pembahasannya beserta kesimpulannya. Nah, yang perlu ini ada koreksi dari saya. Di PPT itu kan ada disebutkan contoh pelaksanaan dari setiap prinsip. Coba
Coba di share screen. Oke, ini keuntungan. Ini prinsip. Mana prinsip? Oke. Nah, ini prinsip-prinsip asuransi. Ini ada. Nah, untuk menambah materi nantinya, teori di rumusan masalah dan pembahasannya, ini bisa diuraikan. Oke? Apa insurance interest? Ada utmost good faith? Oke, bisa dijelaskan di situ ya, menjadi materi. Jadi ini materi tambahan. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwasanya di PPT ini nanti uraiannya itu nanti ada di pembahasan. Oke, masukkan di daftar isi dulu semuanya, nanti dijawab di pembahasan dan serta kesimpulan. Nah, ini prinsip-prinsip ini berikan contohnya, oke, agar jelas antara korelasi prinsip yang dimaksud dengan penerapannya. Misalkan penerapan prinsip asuransi insurance interest ini untuk misalnya asuransi AXA Life atau Allianz. Oke, pelaksanaannya. Apakah Allianz menggunakan prinsip asuransi ini? Bisa dipahami? Giovanni? Baik, Ibu, bisa dipahami, Bu. Oke, good. Nah, sudah nanti bisa di dalam analisisnya, Anda nanti menguraikannya bahwasanya misalkan PT Asuransi AXA Life atau Prudence menggunakan prinsip asuransi misalkan insurance interest. Nah, pasti alasannya kenapa menggunakan prinsip itu. Pasti ada alasannya itu nanti. Makanya cari memang yang ada korelasinya dengan topik kita, terus memang yang dibutuhkan teori yang kita bahas. Oke? Nah, biasanya itu asuransi itu dia akan memberikan seperti penulis ya untuk kita jadikan referensi. Biasanya itu ada. Makanya sebenarnya kalau tidak ada, cari asuransi yang lain, yang penerapannya dengan teori yang ada, dengan prinsip asuransi yang ada, mau kita lihat korelasi penerapannya di perusahaan asuransi. Nah, nanti di kesimpulan tetap dibuat kesimpulannya secara teori, secara umum, dan nantinya kesimpulan secara khusus untuk perusahaan yang kita ambil, case study. Oke, bisa dipahami semuanya. Jadi ini juga nantinya kalau ada contoh atau pelaksanaan ya, contoh pelaksanaan ini juga menambah materi ya di dalam makalah. Oke. Dan bisa juga nantinya itu untuk tambahan juga meminta ini karena saya catat. Misalkan bagaimana ya, kita lihat fenomena yang ada di Indonesia, itu asuransi Bumi Putra. Tadi juga ini yang Jiwasraya. Nah, tadi kan juga ada berapa 16 triliun ya kerugian negara ya. Nah, itu bisa juga menjadikan kita buat ini juga sebagai sampel bahwasanya bagaimana kalau seandainya nih ini asuransi karena berkaitan secara umum asuransi. Mau itu PT apa yang jelas temanya asuransi.
bagaimana, ini tadi temannya kan banyak bertanya, bagaimana seandainya nih kita nasabah sudah tiba jatuh tempo, artinya untuk klaim asuransinya tidak bisa. Banyak asuransi itu yang terjadi. Sulitnya minta ampun. Ini apalagi Bumi Putra nggak bisa, nggak ada terima sama sekali kita. Saya itu saudara saya kena semua Bumi Putra itu. Bukan sedikit uangnya, puluhan-puluhan juta. Coba kalau kita sampai ngambil misalnya ada berapa program dari mereka yang kita ambil, misalnya satu keluarga ada sampai 3, 4, anaknya 5 juga. Nah, bagaimana kira-kira tadi kan udah dijawab juga tuh dari temannya ya, grup penyaji, misalkan gagal bayar klaim asuransinya, nah perusahaan yang kolab, nah itu sebenarnya bisa kita jadikan isu untuk kita diskusikan di sini. Nanti juga teman-temannya audiens jangan ini ya, saya minta aktif. Apalagi mungkin ya asuransi mungkin untuk kalian mungkin karena masih muda atau belum ada pengalaman atau ilmu ya perihal asuransi. Tapi ini asuransi salah satu mata kuliah kita untuk pasar dan institusi keuangan, karena asuransi ini masuk di keuangan. Asuransi ini kan masuk di bawah naungan karena dia kan juga nih bisa berdirinya ini kan ada undang-undangnya juga. Nah, makanya kita pun sebagai nasabah artinya sudah percaya sekali dengan asuransi yang ada. Nah, itu kita nggak tahu ya, di luar prediksi kita, ternyata dengan sebegitunya regulasinya gitu, masih di bawah lindungan ya. Masih juga tetap kita artinya pas otomatis kita akan mengatakan kita ditipu gitu loh, sebagai ini ya nasabah. Ini khususnya asuransi ini ya fakta yang terjadi dan saya ya juga ikut. Karena dulu kan belum ada, kalau di zaman masih 20 tahun yang lalu, asuransi artinya kan belum masuk ke Indonesia dengan kondisi yang seperti ini. Sekarang udah banyak gitu, ada perusahaan yang lain gitu banyak sekali. Dulu kan hanya Bumi Putra, yaitu dia Jiwasraya ini kan. Nah, jadi kita pun dulu masih percaya, apalagi kalau untuk daerah-daerah itu sangat percaya sekali dengan Bumi Putra. Karena udah tahun berapa coba? Dari tahun berapa berdirinya, dan mereka kan melihat faktanya, mereka tiba jatuh tempo dalam artian klaim ya, asuransi 10 tahun mendatang ada beberapa program yang mereka berikan kepada nasabah. Nah, itu yang menjanjikan juga, misalkan untuk asuransi pendidikan anak, untuk tamat SD, dulunya ada begitu banyak. Nah, itu sangat membantu kepada nasabah. Nah, anaknya udah tamat SD atau SMP, bisa mereka gunakan, alokasikan dananya itu untuk sekolah, pendidikan misalnya untuk kuliah. Itu sangat membantu, ini fakta saya lihat untuk Bumi Putra. Tapi itu dia ya, endingnya itu kasihan, itu dirugikan, negara dirugikan, nasabah dirugikan gitu. Ya, namanya ya kita kembali mau apa lagi yang dikata gitu. Nah, ini perusahaan kolaps. Jadi itu bisa menjadi. Jadi ini untuk grup penyaji saya ingatkan lagi kembali, tolong dibuat next week ya makalahnya, seperti manop teknisnya juga begitu. Dan case study-nya ambil salah satu perusahaan asuransi. Oke, ini untuk next week kelompok 2 ya. Iya Bu, betul. Oke, kelompok 2 temanya apa nih? Pegadaian, Bu. Iya, oke. Nah,
Kalau Pegadaian ini kan untuk di Indonesia itu perusahaannya memang ada beberapa nggak perusahaan Pegadaian. Yang ada perusahaan banyak sih sekarang loh, temanya tema seperti mekanisme ya, mekanisme teknisnya itu seperti Pegadaian itu kan banyak itu. Ya nanti buat juga ya case study-nya. Pegadaian ini kalau kan BUM ya negara juga kan kalau Pegadaian. Nah, jadi ini coba cari yang nantinya yang swasta, perusahaan Pegadaian juga yang swasta atau ya perusahaan lain lah yang bisa dijadikan studi kasus. Nah, apakah perusahaan tersebut bisa menerapkan teori yang ada Anda buat nanti jadi makalah. Oke. Untuk grup 2 siapa? Made ya? Iya, Bu. Oke. Bisa dipahami, Made? Bisa, Bu. Oke. Good. Oke. Kalau begitu, ini juga saya puasa soalnya. Saya puasa Senin Kamis. Jadi dari pagi sudah saya sebenarnya. It's okay, no problem. Yang penting kita bisa menyelesaikan. Insya Allah next week kita bisa ketemu lagi. Ini welcome ya kita untuk semuanya. Bismillah untuk PIK, mata kuliah PIK. Ini saya sudah ngobrol sih sama PJ-nya, kontak call untuk ini ya apa menghadirkan mata kuliah umum ya, Fikri dengan Haikal materi untuk mata kuliah umum ya dihadirkan narasumber. Iya, Ibu. Narasumber nanti itu dan saya pun kalau bisa sebelum Desember atau di awal Desember lah institusi visit itu dan bisa sudah terrealisasi gitu. Saya mengkondisikan juga nantinya gitu. Karena mungkin kalau udah masuk pertengahan Desember saya agak sibuk atau saya keluar kota. Nanti coba deh saya arrange dulu apa kira-kira tema kita nantinya, pastinya kita untuk hadir ke sana pastinya harus ada ini juga kan mekanisme untuk menghubungi pastinya UNJ nanti yang menjadi ini ya memfasilitasi kita. Dalam artian nanti pun saya nanti akan diskusikan kepada Ibu Destria bagaimana mekanismenya untuk kita bisa datang atau bagaimana gitu. Minimal kita bisa untuk ini ya berdiskusi, mungkin ada isu-isu yang kita sampaikan. Untuk saat ini sih saya lebih ke OJK. Ya, nantinya kita untuk datang ke sana mungkin kita pastinya harus membawa isu yang terjadi pada saat ini yang ada di Indonesia, karena OJK itu ya dialah yang payung, bank perbankan aja dia payungnya itu, karena dia otoritas jasa keuangan loh. Artinya yang berkaitan dengan pasar modal, semua instrumen-instrumen keuangan itu semua itu di bawah wewenangnya. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya kita mau mungkin pengetahuan, ilmu ya yang bisa kita bawa ke sana, artinya untuk yang kita pertanyakan mungkin yang berkaitan ya untuk dengan mata kuliah kita. Oke. Oh, sorry ya, ini manajemen operasi untuk kelas A dan kelas B. Saya belum share. Insya Allah ya kalau mungkin memang saya startnya hari Senin saya share.
Oke. Dan Pak Agung juga sih minggu kedua bulan November itu baru bisa ngajarnya. Jadi masih ada waktu kalian untuk mengerjakan tugas itu. Ya, oke. Ini untuk Julita tadi di WhatsApp saya ada. Belum saya reply. Ini saya jawab di sini. Tunggu saja. Topik yang saya akan berikan itu topik baru. Oke, untuk sebagai ujian UTS. Topik baru yang saya kasih. Dan tugas grup itu akan dilampirkan semuanya, oke? Dan lampirkan juga pertanyaan temannya dan jawaban apa pertanyaan dan jawaban tolong dilampirkan. Oke, sudah dipahami semua? Ini untuk manajemen operasional. Ini sorry, artinya dengan kelas yang sama, cuman beda mata kuliah. Ini Fik kita memulainya dengan teknis yang sama juga sih, mekanismenya sama. Oke, cuman ada tambahan dari saya. Karena ini sudah tugas dari Ibu Destria, saya tinggal melanjutkan. Tentunya dengan saya pasti ada tambahan. Oke? Dan kalaupun memang nanti ada misalkan ada lagi, nanti saya konfirmasi kembali. Oke, ada yang bertanya ini yang lain kepada saya? Ibu, Sebelum di close? saya mau nanya Ibu. Oke. Itu untuk yang Ibu bilang yang manajemen operasi, yang pertanyaan dari partisipan ke kelompok, kita cantumin di mana ya Ibu? Nanti dicantumkan saja di lampiran, nanti buat satu dalam satu file di makalah. Oh, berarti beda file lagi, tapi kita upload ke folder yang sama makalahnya, Bu. Iya. Jadi maksud saya begini. Nanti kan ini ada tugas individu untuk UTS. Oke? Oke, Bu. Oke. Nanti di situ kan buat dalam satu folder, file untuk grup kan pasti berbeda kan? File untuk individu pasti berbeda, tapi dalam satu folder. Oke? Oke, Bu. Oke, bisa dipahami ya? Jangan ada miss. Oke, ada yang lain? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu saya mau nanya. Boleh? Tadi Ibu bilang kan habis kelas ini saya harus konfirmasi ke Ibu itu terkait ini kan ya, Bu, daftar hadir aja kan ya, Bu? Ya, setiap ini ya, setiap minggu begini, nanti konfirmasi ke saya by chat. Untuk kelas A yang tidak hadir ada 3. Atas nama A berhalangan misalkan izinnya untuk kegiatan kampus. Biasanya itu yang sudah itu selalu melampirkan kalau memang ada kegiatan itu ada biasanya melampirkan misalkan dari kampus untuk utusan atau apa. Biasanya saya selalu begitu mahasiswa saya. Kalaupun memang sakit artinya sakit gitu loh. Nah, kalau memang tidak ada kabar, buat saja tidak ada kabar. Oke? Bisa dipahami, Fikri? Berarti kalau hadir semua tetap konfirmasi apa nggak usah, Bu? Tetap ya? Tetap konfirmasi. Artinya untuk minggu ini kelas B full. Itu yang saya harapkan. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Kenapa saya Google Drive itu untuk presensi itu memang saya gunakan juga, tapi saya selalu backup. Backup dalam artian dengan by chat. Karena nanti saya mau sinkronkan. Beda, karena setiap PJ itu kan pasti dia laporan ke saya. Oke? Ada yang lain? Kalau begitu, kalau sudah tidak ada, saya rasa sudah cukup dan mungkin yang lainnya sudah memahami mekanisme kita